Baik, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait polemik Pulau Natuna. Kalau tadi sebelum jeda sempat diputus terkait tentang sikap dari Menteri Pertahanan sendiri. Pak Saifullah, ini sebenarnya seberapa krusial sih kemudian yang harus nantinya diperebutkan atau dipertahankan oleh Indonesia sendiri gitu? Yang pertama, pemerintah tidak hanya mengumbar-umbar itu adalah kedaulatan negara. Tapi potensi sumber daya alamnya tidak diapa-apain. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada Presiden agar memberikan bantuan kepada nelayan-nelayan Indonesia dengan kapal-kapal yang memiliki daya jelajah tinggi. Kemudian kita juga memiliki Bakamla. Bakamla itu di Komisi 1 itu ya karena sifatnya terbuka saya sebut saja lah. Ikonnya itu terbatas tapi berprestasi. Artinya kemampuan kapal Bakamla untuk berhadapan dengan Coast-Guard-nya Cina itu boleh dikatakan belum seimbang. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu secara konkret memberikan kapal-kapal nelayan dengan daya tinggi sampai di zona ekonomi eksklusif itu bisa terambil sambil dikawal oleh kapal-kapal kapal-kapal Bakamla yang memiliki Coast-Guard seperti yang dimiliki oleh Cina. Nah, oleh karena itu di situ kita bersinggungan pun tidak ada problem. Saling mengusir itu menurut saya itu biasa saja. Dan perlu kita catat bahwa saya sebagai anggota Komisi 1 paham betul kemampuan tempur baik udara, laut maupun darat Indonesia yang mungkin oleh intelijen Cina dia juga sudah tahu sebenarnya seperti apa kemampuan perang Indonesia. Baik. Pak Hikmanto, ini kalau dari sikap pemerintah dan apa yang harusnya kemudian menjadi dilakukan terkait kasus yang cukup menjadi sorotan masyarakat ini Natuna? Ya, yang pasti seperti tadi Pak Saifullah sampaikan bahwa jangan hanya kita itu mengklaim di atas peta, tapi harus hadir secara fisik. Hadir secara fisik itu adalah pertama nelayan kita mengeksploitasi. Nah, tadi Pak Saifullah bilang harus dikasih insentif. Kalau nelayan-nelayan kita ke Natuna Utara itu jauh, belum lagi kalau misalnya ngambil ikan nanti busuk di tengah jalan, atau misalnya mereka harus menghadapi usiran-usiran dari Coast Guard Cina. Jadi mereka itu harus hadir. Dan yang kedua, otoritas Indonesia, patroli-patroli itu harus bisa melindungi mereka. Jadi tadi Bakamla itu harus diperkuat, kapalnya harus diperbanyak. Sampai dengan hari ini yang melakukan penegakan hukum katakanlah ya di zona ekonomi eksklusif itu adalah TNI Angkatan Laut. Nah, padahal TNI Angkatan Laut itu sebenarnya penegak kedaulatan. Yang 12 mil itu bukan sampai yang 200 mil, tapi menurut undang-undang TNI Angkatan Laut bisa. Artinya boleh ke sana tapi nggak boleh memuntahkan peluru, ya. Apalagi kalau misalnya bertemu dengan otoritas. Yang kedua adalah KKP. Yang ketiga ada Bakamla. Nah, ini kan banyak. Nah, ini yang seharusnya katakanlah ada Indonesian Coast Guard ya, yang kemudian diperkuat dengan alutsista sehingga mereka hadir di sana di samping melindungi nelayan-nelayan kita supaya nelayan-nelayan kita tenang dalam menjalankan aktivitas. Yang kedua adalah mengusir justru nelayan-nelayan Cina atau membawa nelayan Cina untuk diadili. Nah, ini yang harusnya dilakukan ya oleh pemerintah. Tapi Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa akan memfasilitasi para nelayan-nelayan ya untuk ke Natuna Utara. Karena apa? Yang diperbutkan itu bukan wilayah. Ini bukan kedaulatan negara, tetapi yang diperbutkan itu adalah sumber daya alam. Nah, itu kalau misalnya tidak diambil oleh nelayan-nelayan kita ya tentu nggak ada artinya juga. Akhirnya diambil oleh nelayan dari misalnya Cina, dari Vietnam, atau mungkin dari Malaysia yang memang mereka juga punya overlapping claim juga dengan Indonesia. Tapi bedanya ya antara Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Vietnam, kita saling punya klaim, tapi kita mengakui dasar mereka. Tapi kalau kita dengan Cina, kita punya saling klaim, tapi kita nggak mengakui dasar mereka. Jadi kita nggak pernah anggap ada. Nah, itu yang kemudian sulit untuk kita bernegosiasi, ya kita bicara. Tapi begini, jangan kemudian masalah yang terjadi konflik di laut itu
ya itu berimbas pada hubungan antar negara, persahabatan dan kalau menurut saya tetap aja itu jalannya ada masalah kok. Ya. Nah, itu yang terutama sekali kepada publik ya. Saya senang sih masyarakat kita sangat militan kalau misalnya ada kaitan seperti ini. Tapi jangan kemudian mereka mengambil hukum di tangan mereka sendiri dengan mengatakan bahwa kita akan demo ke kedutaan besar Cina, lalu kemudian kita akan sweeping kalau misalnya ada warga negara Cina. Jangan seperti itu. Serahkan segala sesuatunya kepada pemerintah, kepada Pak Saifullah untuk menyampaikan kepada misalnya presiden dan lain sebagainya, kan seperti itu. Baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.